Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan apakah yang terjadi. Nah, kita akan coba cek di sini ya. Untuk energi kamu Taurus di 7 hari ke depan. Oke, simak baik-baik ya. Kalau bisa kamu dengerin sampai akhir. Sampai habis ya, biar kamu dapat ceritanya ya, ataupun kamu dapat positifnya juga. Oke, tapi ingat juga buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik, kita akan lihat 7 hari ke depan apakah yang terjadi. Dan ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Taurus. Kita akan lihat apakah terbaca 7 hari ke depan. Semoga yang terjadi adalah hal yang baik-baik saja. Wow. Taurus. Sepertinya di 7 hari ke depan ini akan terlihat sebuah kebahagiaan di dalam keluarga kamu. Jika kamu yang sudah punya keluarga nih, entah itu mungkin kamu akan berkumpul dengan anak-anak, dengan suami ya. Mungkin ada suami yang kerja di luar kota, mungkin ini waktunya kebersamaan untuk kamu dengan dia ya, dengan keluarga semuanya, atau seperti ada pertemuan antara kamu dengan keluarga besar di sini. Ya, intinya ada happy family di sini. Oke? Di 7 hari ke depan mungkin sudah kamu rencanakan, oh nanti kita pulang yuk ke kampung halaman. Ya, kita mau ketemu nih sama orang tua. Aku mau ketemu sama istri, aku mau ketemu sama suami, begitu. Atau di sini mungkin aku pengen ketemu sama anak-anak. Jadi intinya di 7 hari ke depan itu akan ada suatu perkumpulan keluarga ya, dan itu akan membuat kamu bahagia. Oke, lanjut. Juga ada beberapa dari Taurus men holding a heart ya. Mungkin ada juga beberapa kamu yang single, lagi tahap pencarian begitu ya, lagi tahap PDKT. Nah, di sini seseorang yang awalnya kamu tidak merasa, wah kayaknya aku nggak yakin deh kalau dia suka aku. Kayaknya aku nggak yakin kalau kita itu akan bersama, ya. Dan ternyata di luar dugaan hati kamu akan dia miliki. Mungkin bisa dikatakan juga akhirnya kamu bisa mencuri hatinya dia, atau sebaliknya dia bisa mencuri hati kamu, ya. Nah, jadi ibarat kata ini juga gambaran suatu kebahagiaan. Intinya akan ada kebahagiaan di sini. Entah ini diri kamu sendiri, mungkin dengan keluarga ataupun dalam hal pekerjaan juga ya. Tapi kalau aku lihat dari segi percintaan ini oke banget ya. Oke banget. Oke, lanjut. Di 7 hari ke depan, semoga aja ya kamu afirmasikan. Terkadang kan ada yang ngomong nih, wah kak aku ngeliat tarot besok ketemu, besok ada rezeki gitu ya, besok ada ini, besok ada itu, buktinya nggak ada. Nah, tapi ingat intinya di tarot ini kita seperti mendapatkan sebuah pencerahan, atau tarot adalah tempat untuk mengingatkan kita, untuk kita mungkin ada pernah kita lalai, kita lupa gitu ya, untuk berusaha, berjuang atau berdoa. Mungkin tarot inilah mengingatkan. Jadi tidak harus ini bisa terjadi 100%, enggak gitu loh. Intinya oh iya ya, aku lupa. Aku nggak pernah berusaha, aku nggak pernah berdoa, aku nggak pernah ingin merubah diri aku ya. Makanya itu juga tidak akan berubah. Tapi kalau kamu merasa kayak, wah aku harus benar-benar kayak bertransformasi nih, nah maka disitulah mungkin nanti kamu akan mendapatkan perubahan ya. Oke. Sama halnya mungkin dengan cinta. Kayaknya enggak kayak gitu ya, enggak akan pernah datang nih sama aku. Ya mungkin karena kamu nggak ada usaha. Ya aku sudah usaha kak. Apa usahanya? Ya aku memperbaiki diri, aku berbuat baik, aku melakukan hal yang positif ya. Aku lebih open gitu ya sama orang-orang, intinya lebih bersahabat lah, lebih friendly gitu ya. Sehingga dan aku juga menunjukkan kualitas diri aku gitu.
dan aku tidak sombong, Kak, gitu. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar kamu, cara kamu untuk memperbaiki diri dan menarik energi orang-orang yang mungkin kamu sukai. Nah, otomatis ya kalau kita merasa punya suka sama seseorang, kita pasti untuk menunjukkan bagaimana bahwasanya bisa menarik perhatian mereka. Caranya ya kita tunjukkan diri kita dengan sebaik-baiknya, ya begitu. Sehingga nantinya dia mulai merasa, oh dia baik ya, oh kamu itu orangnya friendly ya, wah kamu itu orangnya mandiri banget ya. Nah, ada apa ya bagian-bagian tertentu dari diri kamu juga yang mereka sukai gitu loh. Intinya bukan dari fisik atau bukan dari apa gitu ya. Mungkin dari cara kamu, cara bicara kamu ya, cara kamu memperlakukan orang-orang di sekitar kamu ya. Mungkin itu yang mereka sukai. Nah, itu caranya. Jadi tidak harus, ah nggak ada Kak yang datang. Ya kamu mungkin nggak ngapa-ngapain. Kamu hanya diam, menunggu keajaiban ya. Ya mungkin kamu tunggu aja sampai kapanpun ya begitu ya. Oke, Taurus. Jadi intinya di sini diri kita yang kita benahi, oke? Sama halnya misalnya kita nih, aku pengen makan Kak, makan Indomie ya, mie rebus gitu. Ya, nggak mungkin datang secara tiba-tiba ini merebus ajaib sekali gitu ya kayak Doraemon gitu, enggak. Pasti kamu beli, kalau nggak ada Indominya di rumah pasti kamu beli gitu ya. Beli mie-nya keluar ke mana gitu kayak ke kedai atau ke toko warung. Terus nggak mungkin kamu makan gitu aja ya, pasti kamu dimasak gitu. Masak dulu. Nah, itu kalau kamu pengen yang instan dari diri kamu, tapi kalau kamu pengen yang beli, otomatis juga ya, aku pengen beli ini, beli itu, yang jadi. Otomatis dia nggak datang sendiri, pasti butuh Gojek, butuh ojol gitu ya, atau butuh tempatnya kamu beli, butuh uang. Nah, seperti itulah prosesnya. Jadi nikmati proses kamu untuk menemukan seseorang ini. Oke? Itu yang terpenting. Jadi jangan sembarangan, ah nggak ini gitu, nggak percaya. Emang ini nggak harus percaya ya. Taurus. Jadi intinya di sini kita ingin mendapatkan pencerahan, hal-hal yang positif ya. Jadi agar kita selalu berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang baik begitu ya intinya. Di ini ada storm warning. Nah, storm warning di 7 hari ke depan mungkin ada hal-hal yang menghambat gitu ya. Menghambat sebuah mimpi kamu atau apa yang kamu inginkan, atau yang kamu harapkan itu mungkin ada hambatannya. Tidak bisa kamu miliki atau tidak bisa ini atau itu. Nah, seperti aku bicarakan barusan ya. Dan jadi bisa dikatakan juga ini adalah peringatan buat kamu di mana apa yang belum kamu kerjakan ya kerjakan, lakukan begitu. Mungkin doa ya kamu lakukan doa ya. Atau di sini kamu disuruh berjuang lagi nih, ya kamu berjuang begitu. Ya, nggak mungkin kamu hanya menerima semua kesedihan, kekecewaan ini dengan lapang dada, enggak. Boleh kamu ikhlas, boleh kamu menyerah, tapi kamu mencoba bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya, itu yang terpenting ya buat Taurus, oke? Jadi di 7 hari ke depan, selain kamu mendapatkan satu kebahagiaan, mungkin akan dapat sebuah halangan, rintangan dan tantangan ya. Tapi aku melihat ada perjuangan yang kamu lakukan karena demi kebahagiaan ini akhirnya bisa terwujud. Akhirnya semua storm warning ini, peringatan ini gitu ya, itu mungkin akan bisa terselesaikan oleh kamu. Oke? Nah, di sini juga ada abundance, blossoming abundance ya. Intinya kamu akan berkelimpahan, kamu mungkin akan bermekaran gitu ya. Ibarat bunga kuntum yang layu itu akan bermekaran, akan subur gitu. Jadi buat Taurus, mungkin jika kamu saat ini lagi dalam masa perjuangan ya, coba ikhlas, tulus ya, terus berpikir positif. Kamu harus yakin bahwa semua yang kamu lakukan ini akan mendapatkan hasilnya ya, karena di sini ada abundance, ada keberlimpahan yang akan kamu dapatkan, rezeki yang berlimpah ruah ya, ini akan kamu dapatkan nantinya ya Taurus. Jika kamu benar-benar bisa fight, bisa tulus, bisa ikhlas gitu ya, legowo ya, maka hidup kamu akan benar-benar kayak berubah ya. Ini juga ada cornucopia, ini juga seperti apa ya, apa sih yang kamu mau, ini bisa akan terwujud. Seperti ada yang menerangi kamu, ada yang mungkin menuntun kamu juga, seperti itu ya. Dan aku juga melihat di sini, wow, ini ada man holding a heart, di sini ada woman holding a heart. Arti kata beberapa dari Taurus, mungkin ada yang mirror ya antara kamu dengan seseorang. Ya, jadi di 7 hari ke depan kamu akan bisa mengetahui, wah
ternyata aku sama dia mirror ya. Wah, ternyata aku sama dia punya chemistry ya. Wah, ternyata aku sama dia ini begini begitu ya. Wah, kita jodoh. Wah, luar biasa sekali. Oke, Taurus. Nah, ini aku lihat banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi di 7 hari ke depan, tapi kamu juga perlu waspada dengan peringatan-peringatan yang kamu dapatkan. Mungkin ya yang datang itu mungkin tidak hanya satu atau dua, ada beberapa orang, tapi peringatan ini mungkin kayak, "Oh, kamu harus tahu nih, dia ini modus," gitu. "Oh, kamu harus tahu dia ini tulus," begitu ya. Jadi kamu harus bisa menggunakan intuisi kamu untuk melihat orang-orang yang mungkin akan mendekat ke kamu ya. Karena di sini ada kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan kamu ini kayak diracuni atau hancurkan gitu ya oleh seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Oke? Taurus. Kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca di sini. Buat Taurus, fokuskan dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Jika kamu memikirkan dia, ya secara otomatis energi dia akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa ya. Nah, mungkin ada seseorang yang akan memiliki hati kamu itu, ya kamu juga akan memiliki hati dia gitu ya. Intinya bagi kamu yang single, kamu akan merasakan suatu kedekatan yang begitu sangat luar biasa nantinya ya dengan seseorang. Karena mungkin sudah cukup lama kamu menjomblo dan akhirnya di 7 hari ke depan akan kamu lihat kejelasan-kejelasan tentang seseorang yang akan mulai mendekat ke kamu ya. Tapi kalau di sini kamu sudah menikah, kamu akan benar-benar bahagia di sini. Oke? Taurus. Untuk bottom of the deck ada King of Wands ya. Kita akan lihat dulu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Aries, Leo, Sagi. Wow. Bukan ya. Ini Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Fool, ada Gemini. Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagi. Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di Impress ada Taurus. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Taurus. Oke, baik. Aku melihat di sini ada King of Wands. King of Wands adalah gambaran bahwasanya di 7 hari ke depan kamu akan merasakan perubahan pada diri kamu. Dengan kebahagiaan yang kamu dapatkan, akhirnya kamu akan bersemangat melakukan apapun, termasuk mungkin pekerjaan, termasuk mungkin dalam menikmati masa-masa bahagia kamu saat ini ya. Dan aku juga melihat bahwasanya kamu akan bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini sudah rusak, jadi itu bisa kamu perbaiki gitu loh. Entah itu mungkin tentang hubungan kamu dengan seseorang, atau mungkin tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Di sini akan bisa diperbaiki. Karena di sini kamu merasa kayak, oh aku harus benar-benar kayak membenahi lagi gitu ya. Ada tindakan yang kamu lakukan yang membuat akhirnya kamu merasa harus melakukan itu ya. Itu dia. Kenapa aku melihat di sini ada Four of Cups. Kamu pernah merasakan sebuah kejenuhan dalam percintaannya kamu. Kamu galau. Adapun mungkin teman-teman yang menghibur kamu, kamu tetap merasakan kejenuhan, ya. Jadi kejenuhan ini akan hilang saat mungkin kamu sudah melihat tarot gitu ya. Arti kata saat ini kamu harus bisa mulai membuang kejenuhan kamu. Karena jangan kamu pikir kamu merasa sendiri, karena ada orang-orang, ada teman-teman yang selalu setia di samping kamu. Ini dia. Seperti ada ini ya, kayak kelinci, apa lagi nih? Terus ada tupai ya, ini tupai ya. Terus ini ada bulan sabit, ada burung. Sebenarnya mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu jangan merasa sendiri. Saatnya kamu untuk berbagi kesedihan kamu dengan mereka, biar mereka juga bisa menghibur kamu. Ya, ini dia. Sehingga akhirnya kamu menyadari, oh ternyata teman-teman aku baik ya. Ternyata mereka peduli sama aku gitu ya. Uh, dan di situ mungkin kamu akan bisa mendapatkan sebuah semangat lagi, ya. Oke. Okay? Di sini ada Queen of Cups. Akhirnya perasaan kamu mulai membaik. Walaupun kamu merasa sendiri, tapi
di sini terlihat ketegaran dalam diri kamu ya. Terlihat sebuah semangat lagi yang akan muncul ya, yang akan membuat kamu di sini mulai untuk melakukan sebuah ya mungkin ada ide-ide nih gitu ya, ide-ide cemerlang. Kamu mungkin akan take action di sini. Agar apa? Ya mungkin kamu ingin menghilangkan rasa kesepian dan lain sebagainya ya. Oke? Dan aku juga mulai lihat ya, di 7 hari ke depan itu akan ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu lalui, the fall ya, awal baru yang akan kamu jumpai. Dan ini kamu sudah bisa menyiapkan segala halnya mulai dari sekarang, atau memang kamu sudah menyiapkan itu semua sehingga akhirnya walaupun ada gelap nantinya, ada kegelapan yang menerangi kamu, tapi masih ada secercah cahaya gitu ya yang akan menerangi kamu. Kamu jangan khawatir. Teruslah berjalan ya jika kamu masih bisa melihat. Kalaupun kamu tidak bisa melihat, kamu tetap bisa harus meraba dan merangkak gitu ya. Intinya kamu jangan pernah berhenti untuk berjuang begitu ya, berusaha. Tapi ada juga waktunya kamu untuk istirahat. Oke? Oke. Apalagi di sini yang akan terbaca buat Taurus? Ada tuh opsi keseimbangan dalam hidup kamu akan mulai kamu rasakan di 7 hari ke depan. Apapun itu. Saat mungkin ada masalah ya, saat mungkin percintaan kamu lagi digoncang dengan masalah ya. Namun kamu akan bisa untuk menetralkannya, menyeimbangkannya. Jadi di sini kamu tidak perlu meragukan diri kamu lagi. Karena diri kamu sudah dibentuk menjadi orang yang mandiri. Ya, sudah dibentuk menjadi orang yang benar-benar kayak kuat begitu ya, punya power. Oke. Nah, ini juga menggambarkan di 7 hari ke depan, beban berat yang kamu pikul itu akan bisa terasa ringan. Karena apa? Karena kamu sudah merasakan kebahagiaan. Karena kamu juga mungkin sudah menemukan cinta. Sehingga cinta inilah yang bisa meringankan semua tanggung jawab kamu, meringankan beban hidup kamu. Ya, ini dia. Oke? Karena di sini juga ada sebuah cahaya yang menerangi kamu, sehingga jalan kamu itu mungkin tidak akan gelap ya. Itu juga yang bisa kamu manfaatkan sebaik mungkin. Sehingga bisa meringankan semuanya. Ini juga ada Nine of Kalikas. Ini ada rasa kepuasan yang kamu rasakan. Rasa kepuasan, rasa syukur kamu di sini ya. Karena selama ini kamu yang jomblo akhirnya kamu menemukan pasangan. Di mana kamu selama ini punya tanggung jawab yang besar ya, kamu bisa merasa puas gitu loh, merasa bersyukur. Ya, karena kamu menjadi orang yang kuat, kamu menjadi orang yang mandiri banget ya. Dan kamu juga akan bisa menemukan kebahagiaan. Oke? Di Impress, kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar kayak penuh kasih sayang. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin akan merasakan kedekatan secara batin dengan kamu. Dan mereka mungkin merasa terikat kuat dengan kamu nantinya. Karena kamu orang yang benar-benar kayak memberikan rasa nyaman kepada mereka. Ya, dan mereka juga nyaman sama kamu. Sehingga inilah yang terjadi. Kamu akan bisa mentransfer energi-energi positif kepada mereka-mereka yang membutuhkan kasih sayang kamu ya. Oke? Nah, makanya di sini ada kebahagiaan. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Taurus. Semoga bermanfaat. Jika kamu tidak resonate, semoga ini adalah bisa kamu jadikan hiburan ya buat Taurus. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.